Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada subtema 3 ini, kita akan belajar tentang gemar menggambar. Menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan. Semua anak senang menggambar. Kamu dapat bercerita dengan gambar. Kamu dapat menikmati keindahan lewat gambar. Menggambar dapat membuat hatimu senang. Apakah anak-anak masih ingat tentang materi pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis dan membaca? Yang pertama yaitu posisi duduk harus benar. Yang kedua, ketika menulis, memegang pensil dengan benar. Yang ketiga, meletakkan buku di tempat yang benar. Dan yang keempat, perhatikan jarak mata ke buku. Nah, hari ini kita akan sedikit mengulangi pelajaran ini ya. Saat menggambar, kita juga harus memperhatikan posisi dan cara duduk yang benar. Nah, saat pelajaran, Dino dan teman-temannya duduk dengan rapi. Ibu guru mengajak semuanya duduk dengan tegak. Duduk dengan cara yang benar dapat menyehatkan tulang belakang. Saat belajar di rumah, Dino juga duduk dengan sikap yang benar. Sekarang perhatikanlah posisi dan cara duduk yang benar berikut ini. Yang pertama, duduk dengan posisi kepala tegak, punggung lurus, kemudian tekuk lutut pada sudut yang benar. 4. Dada tidak menempel pada meja. Dan yang kelima, hindari menyilangkan kaki. Nah, ada 5 gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah posisi duduk yang benar. Sedangkan gambar yang kedua adalah posisi duduk yang salah, karena punggungnya tidak lurus dan kepalanya menempel di meja. Gambar yang ketiga dan keempat juga merupakan posisi dan cara duduk yang benar. Sedangkan gambar yang terakhir adalah gambar posisi duduk yang salah, yaitu dada menempel pada meja. Kemudian, selain memperhatikan posisi dan cara duduk yang benar, ketika menggambar, kita juga harus memperhatikan cara memegang pensil. Dayu dan Siti duduk dengan posisi yang benar. Mereka siap menggambar dan menulis. Dayu meletakkan buku di atas meja, dan Siti memegang pensil dengan benar. Nah, cara memegang pensil dengan benar yaitu 1. Memegang pensil dengan 3 jari, yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Kedua, pensil diletakkan di antara ibu jari dan jari telunjuk. Yang ketiga, mengayunkan tangan dan jari ke atas dan ke bawah untuk menggambar dan menulis. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Gambar yang pertama yaitu cara memegang pensil yang salah, yaitu dengan cara digenggam. Sedangkan gambar yang kedua adalah gambar cara memegang pensil yang benar. Nah, saat anak-anak sudah bisa memegang pensil dengan benar, anak-anak akan lebih mudah untuk menulis dan menggambar. Nah, sekarang coba kita ulangi sekali lagi hal-hal yang harus kita perhatikan saat menggambar. Yang pertama, posisi duduk harus benar. Yang kedua, memegang pensil dengan cara yang benar. Yang ketiga, meletakkan buku gambar atau kertas gambar di tempat yang benar, yaitu di atas meja. Dan yang keempat, memperhatikan jarak mata ke buku. Saat menggambar atau membaca, kita harus memperhatikan jarak mata ke buku.
Jarak mata ke buku yaitu antara 30 sampai 40 cm. Setelah kita dalam posisi yang benar, kita siap untuk menggambar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat-alat untuk menggambar. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini ada bermacam-macam alat untuk menggambar, yaitu ada alat mewarnai, diantaranya krayon, cat air, dan pensil warna. Ada juga media alas untuk menggambar, yaitu kanvas, buku gambar, dan kertas gambar. Ada juga alat pendukung yang lain seperti palet untuk tempat cat air, kuas untuk menggoreskan cat air, dan pensil untuk membuat sketsa gambar. Nah, ketika anak-anak menggambar, anak-anak membutuhkan alat-alat ini supaya anak-anak bisa menghasilkan gambar yang indah. Apakah anak-anak ingat tentang perbedaan keberagaman? Ada perbedaan fisik seperti warna kulit, rambut, tinggi badan. Ada juga perbedaan kesukaan seperti olahraga kesukaan, makanan kesukaan. Nah, yang sekarang kita akan belajar tentang perbedaan warna kesukaan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menghargai keragaman. Dino bercerita tentang belajar menggambar di sekolah. Kegiatan tersebut sangat menyenangkan. Dino bercerita tentang teman-temannya yang memberi warna berbeda pada gambarnya. Dalam keluarga Dino juga mempunyai perbedaan. Masing-masing mempunyai warna kesukaan. Ayah suka warna hijau, ibu suka warna merah, Dino suka warna biru, dan adik Dino suka warna ungu. Meskipun berbeda, mereka tetap rukun dan saling menghargai. Selanjutnya, kita akan belajar mengenal berbagai gambar. Salah satunya adalah menggambar dengan teknik mencetak. Benny dan teman-teman sedang belajar menggambar. Mereka menggambar dengan cara mencetak. Mereka mencetak berbagai bentuk. Mereka dapat menggunakan bermacam-macam bahan. Hasilnya jadi gambar yang indah. Kita harus mensyukuri keindahan. Nah, coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar-gambar yang ada di sini adalah gambar yang bisa kita jadikan bahan untuk mencetak. Ada daun, telapak tangan, gambar bintang, gambar boneka, mobil, kemudian ada daun yang lain, dan batang pohon. Nah, cara menggambar dengan teknik mencetak mudah sekali, yaitu tempelkan benda yang kamu gunakan untuk mencetak, kemudian gambar sesuai pola dari cetakan tersebut. Nah, jika anak-anak sudah paham tentang cara membuat gambar menggunakan cetakan, sekarang coba anak-anak lakukan aktivitas 2 pada LKS halaman 57, yaitu menggambar dengan mencetak tangan kiri. Nah, Miss Ais akan menjelaskan tentang petunjuk kegiatannya. Yang pertama, siapkan kertas gambar, pensil, dan alat mewarna. 2. Letakkan tangan kirimu di atas kertas gambar. Yang ketiga, cetaklah tanganmu menggunakan pensil. Dan yang keempat, warnai hasil cetakan tanganmu. Nah, jika kalian sudah selesai mencetak tangan, selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan LKS halaman 57 sampai 58 bagian nomor yang dilingkari. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang perbedaan kesukaan warna dalam keluarga, kita akan belajar tentang menggambar bersama keluarga. Udin senang menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Udin senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan paman Udin. Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah.
terlihat lebih indah dan saling melengkapi. Keluarga Mila juga senang menggambar. Mereka menggambar dengan teknik cetak. Cetakannya berbeda-beda. Mila mencetak bentuk lingkaran, Sita mencetak bentuk segi empat. Ayah mencetak bentuk persegi panjang, dan ibu mencetak bentuk jejar genjang. Mereka menggambar dengan sangat indah. Nah, meskipun di dalam keluarga ada perbedaan kesukaan gambar ataupun kesukaan bentuk, kita tetap harus saling menghargai, menggambar bersama-sama dengan rukun, dan hasilnya kita pajang bersama-sama. Selain bentuk-bentuk yang digunakan keluarga Mila untuk mencetak gambar, di sekitar kita ada banyak sekali berbagai bentuk. Misalkan yang satu ini, yaitu bangun ruang. Benda di sekolah kita memiliki banyak bentuk. Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk balok, ada juga yang berbentuk kubus. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar bangun ruang. Ada balok, kubus, tabung, dan bola. Nah, sekarang kita akan mempelajari bangun ruang satu persatu. Yang pertama adalah bentuk balok. Coba perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut dinamakan bangun balok. Balok memiliki 6 sisi, yaitu sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, dan sisi belakang. Di sekitar kita ada banyak benda yang menyerupai bentuk balok. Misalkan kotak tisu, kardus, dan kardus pasta gigi seperti pada gambar ini. Berikutnya adalah bentuk kubus. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, bangun tersebut dinamakan bangun kubus. Kubus juga mempunyai 6 sisi. Tetapi bentuk dan ukuran sisinya semuanya sama. Contohnya, ada kardus yang berbentuk kubus, misalkan bentuk dadu, permainan Rubik, dan kotak seperti pada gambar. Nah, bangun yang ketiga adalah bangun berbentuk bola. Nah, tahukah kamu bentuk di samping? Ya, benar sekali. Gambar di samping adalah gambar bola. Tentu anak-anak sudah tahu kan contoh benda-benda di sekitar kita yang berbentuk bola. Bola berbentuk bulat sempurna. Misalkan bola voli, bola sepak bola, kelereng, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah bentuk tabung. Bangun di samping dinamakan bentuk tabung. Tabung mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Tutup dan alas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, di sekitar kita juga banyak sekali benda yang berbentuk tabung. Misalkan ada gelas, celengan, kapur, dan banyak lagi. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang gerakan tarik-menarik. Gambar di bawah ini menunjukkan gerakan tarik-menarik. Tarik-menarik dengan teman dilakukan dengan posisi berdiri. Gerak tarik-menarik seperti orang menggergaji. Permainan ini dilakukan secara berpasangan. Permainan ini dapat menguatkan otot tangan. Nah, cara melakukannya adalah 1. Berdiri saling berhadapan. 2. Pegang kedua tangan temanmu. Yang ketiga, mulailah gerakan saling menarik jika sudah mendengar aba-aba dari guru. Dan yang keempat, masing-masing saling menarik dengan kuat. Yang kelima, lakukanlah dengan hati-hati. Permainan ini akan sangat menyenangkan jika dilakukan bersama teman. Nah, jika anak-anak sudah paham tentang materi hari ini, selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan LKS halaman 60 sampai 64 untuk bagian yang dilingkari saja. Jika anak-anak ada yang kurang paham dengan materi, bisa menghubungi Miss Ais ya. Nah, kalau begitu sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak.
Terima kasih, sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.